Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daharukum sa'id ya asdiqai, ya tulab wa talibat. Semoga pada hari ini, pagi yang menjelang siang, kita semua tetap bersemangat dalam belajar bahasa Arab, terlebih dalam pendidikan bahasa Arab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta kita tetap bahagia untuk selalu belajar dan belajar bersama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi yang telah kita pelajari, dan tentunya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan al-madrasatul al-bi'atu al-muhitatu biha, atau sekolah dan lingkungan sekitarnya. Nah, kenapa kita kok dalam pembelajaran kali ini, dalam pembelajaran pendidikan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, belajar mengenai bi'ah wal muhitah biha? Karena apa? Karena ya untuk mengetahui kita sekolah tapi kok tidak mengetahui sekeliling kita, apa aja yang ada di sekeliling kita, apa aja yang kita temui, dan apa aja yang kita ketahui, sehingga materi tersebut akan kita pelajari untuk kita perdalami. Selanjutnya, sebelum kita ke materi pembelajaran, tentunya kita akan membahas terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita ini untuk apa saja. Mengapa kita belajar pembelajaran ini, mengapa kita belajar materi ini. Nah, tentunya nanti akan dibahas di tujuan pembelajaran. Kita akan memahami bersama apa tujuan kita dalam belajar bahasa Arab ini, apa tujuan kita dalam belajar materi pembahasan kali ini. Nah, yang kedua nanti kita akan merujuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada apa sajakah materi yang akan kita pelajari? Tentunya di sini dijelaskan ada 3 hal, yaitu mufradat, teks, dan tarkib. Ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti di materi yang sudah disiapkan. Tentunya terakhir akan diadakan evaluasi pembelajaran dari pembelajaran materi kali ini untuk mengetahui apakah pembelajaran kali ini bisa. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari pembelajaran materi kita. Mengapa kita belajar tentang materi ini, apa tujuannya, terus apa yang mendasari kita untuk belajar materi tentang al-madrasatu al-bi'atu al-muhitatu biha. Tentunya yang pertama yakni memahami kosakata yang dipelajari. Kosakata yang diberikan nanti ada beberapa kosakata mengenai tentang materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, dari kosakata tersebut siswa perlu atau disarankan untuk memahami dan menganalisis kosakata apakah yang diberikan dan makna apa yang terkandung dalam kosakata tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Yang kedua, tujuan dari pembelajarannya yaitu memahami struktur teks dan unsur kebahasaan berkaitan dengan tema al-madrasatul bi'atul muhitatu biha. Nah, di sini struktur teksnya apa, terus unsur kebahasaannya bagaimana, yang terkandung yang berkaitan dengan tema
al-madrasatu, al-bi'atu, al-muhitatu biha. Tentunya nanti akan diberikan materi teks dan unsur kebahasaan. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama mengenai hal tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran yang ketiga yakni mampu mendemonstrasikan tindak tutur berkaitan dengan al-madrasatu, al-bi'atu, al-muhitatu biha. Nah, dari apa yang akan nanti kita berikan, siswa diharapkan bisa untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan dari apa yang diberikan oleh guru tentang materi al-madrasatu, al-bi'atu, al-muhitatu biha, dan tentunya akan dianalisis bersama dan difahami bersama-sama. Yang terakhir yaitu mampu menyajikan hasil analisis dari teks naratif sederhana berkaitan dengan tema al-madrasatul bi'atu muhitatu biha. Nanti akan diberikan beberapa teks mengenai materi kita dan akan kita pahami, kita analisis bersama tentang teks tersebut, dan kita akan mengolah dari teks tersebut menjadi sesuatu yang akan kita pahami, dan tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalamnya. Nah, oke, selanjutnya dari yang telah kita jelaskan tadi, yakni kita akan belajar mengenai materi pembelajaran kita tentang al-muhitatu, al-madrasatu, al-bi'atu, al-muhitatu biha. Ada apa saja di materi kita? Yang pertama tentunya kita akan belajar mengenai mufrodat, kosakata yang ada di dalam materi kita. Apa saja kosakatanya, apa saja mufradatnya, apa saja yang dapat kita pahami dari teks-teks yang diberikan. Nah, kata-katanya mempunyai makna apa saja. Nah, nanti akan kita berikan beberapa mufradat atau kosakata yang akan kita pelajari bersama, kita pahami bersama untuk kita pahami dan kita hafalkan mufradat tersebut. Yang kedua, kita akan belajar mengenai teks dari materi kita. Nanti akan kita berikan beberapa teks qiraah tentang materi kita yang akan kita pelajari, tentunya dengan tidak terlepas dari mufradat yang kita dapatkan tadi, apa mufradatnya yang terus terdapat di teks itu atau tidak. Nah, terus kalau terdapat di teks tersebut, tentunya kita sudah mengetahui artinya dari teks tersebut, dan akan kita pahami sedikit demi sedikit mengenai teks yang akan diberikan nantinya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai tarkib atau unsur kebahasaan. Nanti akan dijelaskan unsur-unsur kebahasaan yang berkaitan dengan tema al-madrasatul bi'atul muhitatu biha. Tarkibnya apa, terus unsur kebahasaannya apa yang terdapat di dalamnya, yang akan kita pelajari bersama nantinya mengenai pembelajaran kali ini. Kita akan belajar mengenai mufradat atau kosakata yang akan kita temui di materi kita nanti. Tentunya di sini kita menyiapkan beberapa materi, menyiapkan beberapa mufradat atau kosakatanya. Yang pertama, sakana. Artinya apa? Tempat. Ingat ya, sakana artinya tempat. Yang kedua yakni yatadammanu. Asal dari kata tadammana yatadammanu, artinya meliputi. Ingat-ingat ya, nanti akan kita praktekkan bersama atau kita ulangi bersama-sama. Yang ketiga yakni al-ammatu, umum atau bersifat umum bisa saja. Al-ammatu, umum. Yang ketiga yakni al-maktabatu, perpustakaan. Al-maktabatu, perpustakaan. Yang kelima yakni al-mal'abu, lapangan. Al-mal'abu, lapangan. Nah, ingat-ingat ya, nanti akan kita ulangi bersama-sama ya.
untuk memahami kosakata di materi kita. Yang keenam, qa'atul ijtima'atu. Qa'atul ijtima'atu. Sekali lagi ya, qa'atul ijtima'atu, yaitu artinya ruang pertemuan. Qa'atul ijtima'atu. Yang terakhir yaitu al-muqtasifu. Al-muqtasifu. Al-muqtasifu artinya adalah kantin. Kita ulangi bersama-sama ya, dari mufradat kosakata pertama sampai yang terakhir, supaya untuk memahamkan dan dapat kita hafal makna yang terkandung di dalam kosakata tersebut. Kita ulangi bersama-sama ya. Sakana tempat, yatadammanu meliputi, al-ammatu umum, al-maktabatu perpustakaan, al-mal'abu lapangan, qa'atul ijtima'atu ruang pertemuan, al-muqtasifu kantin. Sekali lagi ya, supaya untuk memperkuat hafalan kita. Sakana tempat, yatadammanu meliputi, al-ammatu umum, al-maktabatu perpustakaan, al-mal'abu lapangan, qa'atul ijtima'atu ruang pertemuan, al-muqtasifu kantin. Ya, kiranya bisa memahami nanti tentang mufradat kosakata. Nah, ini tentunya nanti akan berkaitan dengan kelanjutan di materi kita, karena ada beberapa kosakata yang termasuk di dalamnya, termasuk dalam materi kita, al-madrasatu, al-bi'atu, al-muhitatu biha. Yang kedua, tentang materi pembelajaran kita, yakni kita akan membaca teks yang kita siapkan bersama-sama mengenai materi kita. Kita akan belajar bersama, kita akan membaca bersama mengenai teks yang telah kita siapkan. Kita akan membaca dulu ya, nanti kita ulangi bersama-sama dan kita pahami tentang makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Al-madrasatu sakanun lit-tullabi wa sakanun lit-talibati. Al-madrasatu sakanun lit-tullabi wa sakanun lit-talibati. Nah, artinya dari kalimat yang pertama yaitu sekolah adalah tempat-tempat atau tempat tinggal bagi siswa dan siswi, di mana siswa dan siswi bertempat di sekolah, maksudnya untuk belajar mengenai pembelajaran, tentang pembelajaran yang disampaikan, yang diperuntukkan di sana, apa yang didapatkan, apa yang diperoleh, di sanalah tempat untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, untuk belajar dan belajar. Artinya yatadammanu lisakinil murafiqil ammatil mukhtalifati. Artinya yakni tempat itu mencakup berbagai fasilitas umum. Wa minha, di antaranya atau antara lain, al masjidu masjid, wal hajuratun naumi kamar tidur, wal hamamati kamar mandi, wal matbahi dapur dan sebagainya. Itu adalah tempat-tempat di mana berlokasi di sekolah. Sekolah itu ada tempat, yaitu ada kamar mandi, al-hujratun naumi, ada al-hamamatu, al-madbahi juga ada, termasuk ghurfatul akli, tapi biasanya itu disebut dengan kantin atau tempat jajan dan anak-anak istirahat, tempat istirahat. Ada juga apa? Wal mal'abi, yaitu lapangan. Biasanya sekolah itu mempunyai tempat
tempat untuk olahraga. Nah, itu adalah di lapangan. Waqa'atul ijtima'ati, dan juga ruang umum untuk pertemuan, untuk rapat, untuk muwadaah atau untuk rapat-rapat yang penting. Nah, di sana juga ada di sekolah biasanya. Wa ghurfatul istiqbali, dan ruang resepsi itu. Tentunya ini tidak pasti ya kalau ada ruang resepsi itu. Namun bisa jadi wal maqsifi dan kantin terutama wa wiriha dan lain-lain sebagainya. Itulah yang terkandung di dalam teks yang kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai tarkib pada materi kita. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim, di mana ini mempunyai ciri-ciri dan perbedaan masing-masing. Yang pertama yaitu mufrad. Mufrad yaitu berarti bermakna tunggal atau satu, yaitu menunjukkan sesuatu yang mempunyai nilai satu. Contohnya di sini yaitu kolamun. Berarti di situ dijelaskan bahwa kolamun adalah pena satu. Penanya ada satu. Mistorotun itu penggarisnya berarti ada satu. Syamsun itu matahari. Tentunya matahari kan memang ada satu. Mufrad yaitu lafdun yadullu ala makna mufradin, lafad yang menunjukkan arti tunggal, itu adalah mufrad. Yang kedua yaitu musanna, lafdun yadullu ala isnaini au isnataini bi ziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin, lafad yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif, alif dan nun, atau ya dan nun. Contohkan di sini kolamani. Artinya pena dua atau dua pena. Penanya berarti ada dua. Beda dengan yang atas tadi yaitu kolamun berarti satu pena. Loh, ini bermakna dua pena. Atau tadi dengan ya nun yaitu kolamaini. Artinya sama yaitu dua pena. Madrasatani, dua sekolahan, atau madrasataini, dua sekolahan juga. Tentunya ini dengan kaitannya dengan nahwu shorof nantinya ya. Penggunaan antara nun, alif nun dan ya nun. Yang ketiga yakni jamak taksir, yakni lafdun yadullu ala salasatin fa aktsara bi ziyadatin au nuqsanin au taghyirin al harakat. Lafaz yang menunjukkan arti tiga ke atas dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan harokat, itulah jamak taksir. Jamak di sini berarti bermakna banyak, lebih dari tiga atau tiga ke atas. Dicontohkan di sini adalah aqlamun, dari kata qalamun tadi isim mufrad artinya satu, berarti kalau aqlamun berarti penanya ada banyak, tiga atau lebih. Madrasatun kalau di jamak taksir kan menjadi madaris. Tentunya di jamak taksir ini itu menganut simai atau orang-orang Arab, tidak ada ketentuan apakah ini harus kutubun, harus model aklamun atau madaris. Ini tentunya menganut tentang bahasanya orang Arab kalau dari jamak taksir. Yang keempat yakni jamak mudzakkar salim, yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aktsara bi ziyadatin wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Lafaz yang menunjukkan arti tiga ke atas dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Contoh di sini mu'minuna atau mu'minina, artinya yaitu orang iman ada banyak, orang yang beriman ada banyak. Hadiruna, hadirina, berarti orang yang hadir itu ada banyak. Yang terakhir yakni jamak muannas salim, ini
lafdzun yadullu ala salasatin fa aktsaru bi ziyadatin alifin wa ta'in fi akhirih. Lafaz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan alif dan tak di akhirnya. Dicontohkan di sini ustadzati, ustadzati, talibati. Ada alif dan tak di terakhir menunjukkan bahwa ini adalah jamak muannas salim yang berarti banyak. Bedanya apa dengan jamak mudzakkar salim? Oh, beda karena jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini berbeda. Yang jamak mudzakkar salim ini merujuk ke sifatnya laki-laki, orang laki-laki. Tentunya ada yang mengatakan dengan tak kaitannya. Kalau ada taknya, tak berarti dia adalah jamak muannas salim. Kalau enggak ada berarti itu jamak mudzakkar salim. Tapi tentunya dengan ini tidak mesti ya, ada yang berbeda nanti, tentu ada kaitannya dengan berbeda yang lain. Nah, di sini ada contoh-contoh untuk dikerjakan. Amsilu ba'dul alfazil mufradi wal musanna wal jama'i. Mengubah dari yang mufrad ke jamak. Contohnya yang pertama ada talibun. Musannanya bagaimana? Tadi dijelaskan dengan alif nun atau ya nun. Berarti talibani. Nah, kalau jamak mudzakkar salim bagaimana? Tadi kalau enggak waw nun ya ya nun. Nah, talibuna. Kalau jamak muannas salim bagaimana? Nah, nanti itu bisa dikerjakan bersama-sama menjadi PR untuk pengevaluasian materi kita tentang unsur kebahasaan. Adalah evaluasi di materi kita. Nah, nanti dikerjakan materi tentang soal-soal ini. Begitu juga dengan yang tadi tentang pengubahan dari mufrad ke jamak, mufrad ke musanna, mufrad ke jamak taksir dan sebagainya. Nah, mungkin demikian presentasinya. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan, tentunya nanti kita akan belajar bersama mengenai materi-materi setelahnya dan difahami bersama-sama. Dari saya sebagai penyampai materi, apabila ada kekurangan, apabila ada kekeliruan, mungkin bisa dibenarkan dan bisa dimaklumi. Kita akan berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.